saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan nilai soal objektif dan soal isai. Nah, di sini pertama kita perlu menentukan perbandingan bobot soal. Di sini ada perbandingan bobot soal objektif itu 80, isian itu 20. Kemudian masuk untuk skor soal objektif, di mana ketika siswa menjawab benar itu mendapatkan skor 1, jika salah mendapatkan 0. Jumlah skor objektif ada 25, maka skor maksimumnya juga 25. Masuk cara menentukan nilai, yaitu skor perolehan siswa dibagi dengan skor maksimum dikali dengan bobot soal. Untuk skor soal isian yang berjumlah 5 soal itu jika skornya jawabannya benar itu mendapatkan 2, jika salah mendapatkan 1, jika tidak ada jawaban 0, maka skor maksimumnya 10. Cara menentukan nilainya sama dengan soal objektif, yaitu skor perolehan siswa dibagi dengan skor maksimum dikali dengan bobot soal. Langsung pada contoh soal. Nah, di sini misalkan ada contoh hasil jawaban siswa dari mapel bahasa Inggris. Nah, di sini di soal objektif ini siswa mendapatkan 18 skor. Berarti di sini ada 18 jawaban yang dijawab dengan benar. Langsung masuk pada perhitungan nilai objektif. Nah, skor perolehan siswa tadi mendapatkan skor 18 dibagi dengan skor maksimumnya. Skor maksimumnya itu ada 25. Kemudian dibagi dengan bobot soal, yaitu di soal objektif ada 80. Hasilnya yaitu 57,6. Untuk nilai isiannya, di sini siswa menjawab dengan hasil 9 poin. Kemudian masuk pada perhitungan nilai isiannya, yaitu yang skor perolehan didapat siswa tadi itu 9 dibagi dengan 10 itu skor maksimumnya. Kemudian dikali dengan bobot soalnya itu tadi 20. Ini 20. Nah, hasilnya itu 18. Jadi, nilai akhir siswa yang didapat itu hasil nilai objektif 57,6 ini ditambah dengan nilai isiannya yaitu 18 sama dengan 75,6. Maka kita bulatkan menjadi 76. Nah, itulah cara menentukan skor soal objektif dan skor soal isian dengan menentukan bobot soal sesuai dengan bobot soal. Selanjutnya, kita di sini membahas mengenai cara menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, kita perlu menentukan KKM dengan rentang nilai. Di sini ada aspek yang perlu dianalisis, yaitu ada kompleksitas. Untuk kompleksitas, karakteristik materi ini berbanding balik. Artinya semakin tinggi kompleksitasnya, maka nilai ukurnya semakin rendah. Seperti yang bisa dilihat di sini, saat tinggi kompleksitasnya itu 65, kurang dari 65. Sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Untuk guru dan daya dukung di sini 80 sampai 100 itu tinggi, sedang itu 65 sampai 79, rendah itu kurang dari 65 dan seterusnya. Terus di sini kita masuk pada contoh tabel KKM, mata pelajaran matematika. Di sini ada 6 KD. Nah, di setiap KD kita perlu menentukan kompleksitas, intek, dan daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Nah, di sini KD pertama kita buat di kompleksitasnya 60, intek 70, kondisi satuan pendidikannya 70. Di KD kedua kompleksitasnya 65, inteknya 70, dan di kondisi satuan pendidikannya 70, dan seterusnya. Selanjutnya kita perlu menentukan KKM per KD. Rumus mencari KKM per KD itu jumlah skor tiap aspek dibagi dengan jumlah aspek. Masuk pada cara menghitung. Nah, di sini KKM per KD, jumlah skor tiap aspek itu di KD pertama ini kan
setiap skor dari kompleksitas, dari skor dari inteks, skor dari kondisi satuan pendidikan ini kita jumlah. 60 ditambah 70 ditambah 70. Hasilnya 200. Nah, kita bagi dengan jumlah aspek. Jumlah aspek itu di sini. Ini ada 3 aspek. 1, 2, 3. Ada 3 aspek. Jadi, 200 kita bagi dengan 3. Hasilnya 66,6. Ini kita bulatkan menjadi 67. Nah, untuk mencari KKM setiap KD itu caranya sama. Yang di bawahnya untuk KD yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama dengan yang cara mencari KKM per KD di KD pertama. Selanjutnya kita masuk pada rumus KKM per mapel, yaitu jumlah KKM per KD dibagi dengan jumlah KD. Nah, jumlah KKM per KD itu dari ini. Di sini ini kan jumlah KKM per KD. Ini ada 67, 68, 68, 67, 67, 68. Ini kita jumlah semuanya. Itu hasilnya 405 dibagi dengan jumlah KD. Jumlah KD di sini ada 6 KD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 KD. Jadi, 405 dibagi dengan 6 hasilnya 67,5. Jadi itulah cara menentukan KKM per KD dan KKM per mapel atau mata pelajaran.